mengenai keberatan mereka sebenarnya dari sisi Amerika, yaitu adalah bahwa kita memiliki teknologi kita sendiri yang namanya Quick Response Code Indonesia Standard atau disebutnya QRIS ya gitu. QRIS yang kita punya ini, yang kita pakai sekarang ini, penyebarannya, adopsinya itu paling cepat. Paling cepat ya. Di seluruh negara dibandingkan sama India tadi. Dibandingkan sama India, dibandingkan sama negara-negara lain. QRIS itu hanya 0,7% dari nilai transaksi, yang juga lebih murah daripada kalau kita pakai alat pembayaran yang lain gitu ya. Ya kalau kita bayangkan tukang martabak mungkin di pasar simpang gitu ya, dulu kan harus cash gitu ya. Semua serba cash. Sekarang kan mereka bisa dengan QR bisa tercatat real time saat itu juga transaksinya per hari, per minggu, per bulan. Kita jadi mengurangi ketergantungan sama sistem di luar itu, Mas. Hai Sabis SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Halo, nama saya Raden Nasin Rahadi. Saya dari kelompok keahlian Business Risk and Finance dengan research interest Finance, Economics, dan K-pop. Halo semuanya, nama saya Eko Agus Prastio dari kelompok keahlian Entrepreneurship and Technology Management. Kebetulan saya juga mengetuai Laboratorium Manajemen Teknologi atau MOT Lab, Management of Technology Lab di SBM ITB. Research interest saya adalah manajemen inovasi dan teknologi serta transformasi digital. Halo Mas Eko. Ya. Hai. Sip ya. Kita ketemu lagi deh, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini kemarin tuh kan ada topik menarik nih. Jadi kemarin pada saat salah satu bagian dari negosiasi tarif ya dari Amerika datang ke Indonesia, kalau kita datang ke sana, kemudian satu hal yang menarik tuh yang diangkat adalah mengenai keberatan mereka sebenarnya dari sisi Amerika, yaitu adalah bahwa kita memiliki teknologi kita sendiri yang namanya Quick Response Code Indonesia Standard atau disebutnya QRIS ya gitu. Mungkin ini kita speak pakai lah. Tapi ternyata di situ jadi bahan keberatan mereka gitu ya. Nah mungkin di sini nih Mas Eko sebagai founder atau pimpinan dari MOT nih, labnya kita, teknologi kita ya gitu ya. Boleh di-share di awal gitu. Ini QRIS nih apa sih, terus kenapa sih jadi bahan ramai gitu ya, jadi bagian dari negosiasi tarif kita nih kemarin gitu. Boleh di-share nggak Mas? Silakan Mas. Oke, makasih Kang Asin. QRIS ya. QRIS itu mungkin karena begitu mudahnya kita pakai ya, dan sudah jadi bagian keseharian. Seringkali kita jadi nggak merasa bahwa itu tuh sebenarnya terobosan. Itu sebenarnya inovasi yang keren banget lah. Keren banget. Oke. Kenapa? Jarang-jarang ya Indonesia keren banget. Ya, jarang keren banget. Tapi ini salah satu contoh yang keren banget. Kenapa saya bilang keren banget? Karena dia itu adalah teknologi keuangan ya, yang menjadi sangat penting dalam sistem pembayaran kita gitu, nasional gitu. Dan sebenarnya nggak cuma di Indonesia, tapi juga di negara lain. Tapi kalau kita bandingkan negara lain seperti India, Thailand yang juga punya, ternyata menurut data QRIS yang kita punya ini, yang kita pakai sekarang ini, penyebarannya, adopsinya itu paling cepat. Paling cepat ya. Di seluruh negara dibandingkan sama India tadi. Dibandingkan sama India, dibandingkan sama negara-negara lain. Bahkan dan dalam arti banyaknya warung ya, pedagang kelima bahkan bisnis SMI ya UKM ya, usaha kecil menengah yang mengadopsi. Bahkan sampai 30 juta lebih loh sekarang gitu tadi. Transaksinya atau penggunanya nih? Penggunanya SMI, jumlah UKM-nya yang menggunakan sekarang 30 juta lebih udah. Dan kalau usernya kita yang pakainya dengan HP kita udah 60 juta lebih. 60 juta lebih. Iya. Itu Mas kalau boleh ceritain ya, secara teknologinya sendiri itu emang beribet nggak sih, misalnya sekarang nih saya mau buka warung nih gitu ya. Mudah nggak sih kita kalau misalnya mau ngaplikasi ini gimana tuh? Nah, justru kenapa kok begitu cepatnya QRIS ini menyebar, diadopsi, dipakai oleh UKM,
Karena justru kemudahannya. Hmm. Kemudahannya dalam arti, biasanya kalau kita mau bayar gitu ya, dulu belum ada QRIS, kita kan pakai kartu misalnya. Itu Ya. kan perlu yang namanya EDC ya, mesin gitu ya kan, ada mesin dan itu kalau katakanlah restoran ini yang besar, mereka pakai itu dan mereka mau bayar itu kan, install. Itu install ya? Nah, itu install dan perlu biaya di awal kan untuk Bayar. menggunakan, iya. Oke. QRIS enggak. Pakai handphone aja gitu bisa Pakai ya? handphone aja. Jadi ada alat buat printnya gitu ya. Jadi lebih buat usaha kecil itu sangat memudahkan gitu. Pusing ya. Nah, ini kalau mendengar gini kan berarti kan emang bener kata Mas tadi, ini sesuatu yang terobosan dan membanggakan sebenarnya buat Indonesia ya. Nah, kira-kira Mas ini ya, kalau pandangan Mas, kenapa sih ini buat jadi ketar-ketir nih, negara sebesar Amerika kok sampai masuknya itu jadi suatu, apa ya, opsi negosiasi gitu ya, kenapa sih, ada masalahnya di mana sih, Mas? Karena mereka nggak cuan lagi. Oh, nah ini gimana nih, cuannya gimana nih? Saya nggak kebayang nih. Heeh. Jadi ujung-ujungnya duit ya. Jadi gini, kalau kita bicara nilai transaksi, itu sekarang sudah luar biasa besar loh, Kang Asrin. Luar biasa besar. Jadi, menurut data terakhir itu bahkan 80 triliun dalam sebulan saja, Januari 2025. Oh, Dan besar. dan kita tahu, biaya QRIS itu hanya 0,7% dari nilai transaksi, yang juga lebih murah daripada kalau kita pakai alat pembayaran yang lain gitu ya. Biaya yang harus dikeluarkan oleh, UKM atau bisnis lah ya, usaha yang menggunakan. Jadi bersaing dari sisi biaya karena sangat rendah, tapi sekarang nilainya begitu besar ya, sehingga apa namanya, dia menjadi ancaman buat alat pembayaran yang lain yang dari Oke. misalnya. Dan kalau boleh tahu itu yang tadi Mas bilang 0,7% itu larinya ke mana tuh uangnya tuh? Nah, itu menariknya. Kalau dulu kalau kita pakai Visa, kita pakai apa satu lagi tuh selain Visa, Mastercard misalnya. Itu kan larinya ke luar tuh. Swasta maksudnya ya? Swasta, iya. Oke. Ke luar negeri bahkan uangnya sebagai penyelenggara kan, iya kan. Data segala macam masuk ke sana gitu ya. Nah, kalau ini ya beredar di dalam negeri di kita. Oh. Jadi kita punya uangnya beredar dalam negeri, masuk ke BI, masuk ke segala macam ya, berputar di antara kita fee-nya tadi. Dan juga data transaksi segala macam juga ada di Kemana-mana. nggak kemana-mana, ada di kita. Makanya jadi ada namanya isu kedaulatan ya di situ ya. Malah ini harusnya kita jaga ya Mas ya, biar banget. apa namanya, jadi kekuatan kita gitu ya. 30 juta pengguna, 30 juta UMKM yang mungkin berkembang, 60 juta users, 80 triliun tadi. Kalau nggak salah 2026 targetnya 45 juta. Jadi ini belum mencapai target, sedang on the way. On the way. Oh iya deh, berarti 30 jadi 45 juta bisa. Wah. Nah ini ke depannya nih Mas, menurut Mas ya, ini kalau ngelihat trennya gitu ya. Ini kan kalau nggak salah juga kan sempat bilang bahwa apa namanya, ini mau masuk ke negara Singapura lah, masuk ke Thailand lah, masuk ke mana gitu. Tapi ini emang bisa gitu Mas atau gimana sih gitu ya? Karena kan mereka juga apa nggak, kalau tadi ngomong kedaulatan atau gimana, apa mereka juga ada isu kedaulatan atau gimana nih Mas? Atau ada benefitnya nggak sih kalau misalkan QRIS kita masuk ke misalnya tadi ke Singapura dan segala macam gitu? Nah, jadi gini, yang menarik tuh misalnya kita dulu lah ya, kita dulu ada gunanya nggak buat kita gitu kan, kalau nggak ngapain gitu. Iya, setuju. Misalnya turis ke Bali, turis dari Singapura, turis dari Malaysia misalnya, atau orang Malaysia kan banyak ke Bandung lah ya, Pasar Baru. Nah, kalau kita belanja kan udah biasa tuh, pakai QRIS kan, mau bank apapun kita pakai bisa pakai, tinggal bayar. Bayangkan kalau turis-turis dari Malaysia, dari negara-negara tetangga Thailand segala macam datang itu, mereka belanja juga dengan QRIS dengan mudahnya, walaupun mereka nggak punya rekening bank di sini. Oh. Jadi mereka mungkin akan kena benefit ini ya, apa, tukar exchange rate nggak usah. Iya, kayak gitu. Dan mereka masih ya mungkin bisnis exchange rate. Iya. Ya mungkin agak ada rate tertentu, tapi tentunya tidak harus dia harus nukar 2 kali, kadang-kadang kan ruginya 2 kali kan, nukar ke sana, nukar lagi balik gitu kan. Semudah itu. Jadi sama apa istilahnya,
Nah secara teknis mungkin ada di belakangnya ya, bagaimana Iya. caranya supaya platformnya bisa saling nyambung antara Betul QRIS betul betul. kita, standar kita gitu Heeh. ya, dengan standar di Thailand, dengan standar di Singapura, dan Mhm. seterusnya. Itu sih, teknis. Tapi yang jelas, bisa saling menggunakan kita juga kalau pergi ke Singapura misalnya. Mhm. Misalnya beli apa ya, Minum kopi di kopi, sana, ini lagi ya ya, heeh. ya tinggal pakai, Pakai QRIS. QRIS saja gitu, kita nggak Oh, usah, bingung gitu ya. oke oke, Mas. Nah itu apa namanya, dan mereka welcome ya? Seperti itu ya, sepertinya ya? So far sih, Cuman kan, sepertinya. malah jadi kepikirannya malah teknologi kita yang diadopsi mereka malah kejadiannya. Nah itu yang saya, dengar menariknya tuh Kang Aswid. Jadi kita dianggap leading loh di Asia Tenggara setidaknya ya. Persoalan ini ya, Iya iya, persoalan ini soalan ini, betul betul. yang jarang loh kita. Iya iya, sejarah leading in positif ya ini ya? Betul betul betul. Iya. Heeh. Jadi mungkin ya ngikut gitu. Mhm mhm. Iya, tapi kita we will see ya, kita akan lihat, tapi sejauh ini sih kita bisa dibilang leading. Dan ada kemungkinan nggak sih Mas, nanti dalam artian kan tadi Mas sempat bilang bahwa India juga punya apa, QRIS-nya sendiri lah seakan-akan, terus tadi apa, Brazil kayak gitu. Nanti kita bisa saling interaksi juga sama mereka, jadi kalau misalkan kita nanti ke India pun akan semudah itu ya melakukan transaksi. Iya iya, nah itu kan perlu negosiasi ya Iya gitu iya, ya. ayo maksudnya sistemnya kan sama-sama udah jalan dan sama-sama punya cita-cita yang Iya, sama gitu ya. dan kebayang transaksinya kan jadi jauh Gede lebih banget ya. besar lagi. Malaysia, eee, India, Brazil, wah tinggal kumpulin negara-negara BRICS yang lain aja nih gitu. Udah langsung bareng nih semua nih ini. Benar Ya ya, seru, iya. bisa bakalan gede banget ya. Oh kan gede banget. Oh China juga punya kan ya? China Iya, kayak sistemnya mereka kan mereka punya sistem sendiri kan? juga punya ya, mereka itu, terkait dengan apa namanya, mereka punya sistem sendiri yang dikaitkan dengan kalau nggak salah tuh seperti Alibaba Ah, Pay iya iya. sama apa satu Sistem bayarnya kita tetap sama kan chatnya. tapi ya kan? Rasanya sama sih, Baca apa namanya, QR code QR. ya, QR base ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga Mas, dalam artian gini ya, kenapa sih pilihnya QR? Ini sebagai orang awam nih ya, ini Mas mungkin orang teknologi nih. Kenapa sih larinya ke QR gitu? Kenapa nggak misalkan bentuknya saya nggak kebayang ini ya, apakah kartu kan mungkin pakai kartu atau di tap lah atau gimana gitu ya. Kenapa pilihnya QR ini Mas? Ada ininya Nah, nggak sih? ya jadi apa namanya, QR ini kan sebenarnya sebelum ada QRIS, Hmm, itu kan sebenarnya setiap, eee, apa namanya, misalnya bank gitu ya, yang penyelenggara jasa keuangan itu kan mereka punya sendiri gitu, oke. punya sendiri. Jadi kebayang Masuk seperti kartu apa sendiri. iya, kartu sendiri, Hmm, ATM sendiri segala macam kan betul betul betul. itu, apa namanya, tidak fleksibel ya. Jadi Oke. kita sebagai, pengguna kan, misalnya misalnya ke satu merchant gitu ya, Heeh, ke apa, kopi ke ya. kafe gitu kan, Hmm. oh kita harus tahu, kita harus bayar pakai apa, kalau Adalah mereka pakai ya. macam. Nah, jadi, memang terobosan dari BI, Hmm. kemudian membuat yang sistem nasional gimana menyatukan semua dan mewajibkan bahkan gitu. Iya Ya iya karena di iya. BI kan, Betul jadi betul bisa betul. mewajibkan ya. Itu terobosan sih buat Ya dan pakai sistem QR itu jadi semuanya bisa pakai ya Mas ya? semuanya bisa pakai dan secara teknologi cukup mudah, cukup reliable gitu. Walaupun ada, challenge, ada tantangannya Mmm, juga. mhm. Kan pernah ada kasus, kodenya itu, QR-nya itu Heeh heeh. dipalsukan. Oh? Oh bisa Oh bisa? ya, dipalsu. Jadi, Mmm, misalnya ada masjid heeh heeh. punya QR code untuk infak. Oke oke. Nah, ada orang Nah yang itu juga nggak sebenarnya kan kelebihan ya, kemudahan dari QR itu untuk biar bisa iya, jadi dia ganti pakai punya dia supaya jadi orang yang transfer bukan ke masjid iya, tapi ke rekening dia, itu ada pernah. Nah, itu jadi kekurangannya di situ. Maksudnya betul. itu harus kita waspadailah. Tapi kan kalau transaksi biasa kan biasanya akan generate khusus kan ya Mas ya? Maksudnya kan kadang-kadang QR-nya nggak selalu fix kan? Iya, Kadang-kadang malah dia kadang-kadang kan kalau nges saya kadang-kadang kalau bayar tuh kadang-kadang begitu nge-scan QR-nya tuh langsung keluar nominalnya. Berarti kan nominal saya sama nominal yang lain kan akan berbeda kan, nggak Swiss berbeda. kan. Iya, Jadi emang itu apa namanya, salah satu salah satu cara cara untuk penjaga ya. menjaga ya. Jadi sebenarnya aman mah aman aja ya sebenarnya. Oke oke Mas, nah ini menarik nih. Nah ini, kalau dari pemerintah nih Mas kelihatannya ya, benefit-nya dari QRIS itu apa? Saya kepikirannya tadi Mas sempat bilang, apa namanya, suplai uang muter-muternya di kita aja gitu kan jadinya, terus apa, data-data nggak keluar gitu. Kira-kira benefit lain apa sih ya buat pemerintah ya Mas? Nah, ini sebenarnya apa, menurut saya sih
bisa sangat berguna buat UKM terutama. Oke. Inklusi keuangan ya. Ya mungkin kan Kang Aswin orang finance nih bisa lebih, explore di Iya. bagian situ. Tapi artinya, eee, buat ya kalau kita bayangkan tukang martabak mungkin di pasar simpang gitu ya, dulu kan harus cash gitu ya, Iya, semua serba cash. betul. Sekarang kan mereka bisa, dengan QR bisa tercatat real time saat itu juga transaksinya per hari, per minggu, Itu per real bulan. time? Oh ya, kan langsung ya transaksinya mungkin settlement-nya pun Iya, sehari kalau nggak salah atau iya, 2 iya. hari saya lupa. Dan Tapi yang berarti ini ada kelebihan juga dengan misalkan sistem-sistem yang setahu saya kalau bahkan ada beberapa sistem tuh, kita bayar baru 2 hari lagi dapat uangnya, kayak gitu kan. ya ini, bisa lebih cepat Bisa lebih bisa cepat ya? lebih cepat maksudnya kalaupun ada jeda itu tidak Tidak lama lama. begitu, heeh. Tapi yang jelas kan, di situ ada apa namanya, ada, Histori. history betul, history transaksi yang bisa meningkatkan istilahnya bankability ya, yang Betul, dulu mereka unbankable, betul, betul. tidak punya apa namanya, Akun gitu ya, akun atau kemampuan untuk pengelola. meminjam, mengelola dan meminjam, modal misalnya. Iya, iya. Nah, karena menggunakan QRIS, transaksinya ada historinya, ada sejarahnya dan, bisa dilacak begitu ya, Betul, betul, betul. itu kan membuat mereka punya kesempatan gitu Betul, betul. untuk jadi ada inklusi keuangan lah di situ Iya, inklusinya jelasnya. lebih ke arah juga kalau saya ngelihat sih, pencatatan jadi otomatis kan. Otomatis Jadi begitu dia terima uang langsung kecatat, nih uangnya segini, uang segini, per saat dia keluar juga selama pakai sistem yang sama dia, mana yang terdeteksi gitu. betul. Saya rasa juga mungkin kalau efeknya ke sini, kan datanya juga akan masuk pemerintah ya, berarti dari sisi pajak juga mungkin akan lebih Nah gampang ya? nah itu gimana? Nah saya sendiri nah masalah pajak Mhm, nih, kaitannya dengan pajak, itu apa nanti nggak malah membuat, mhm. kalangan bisnis agak reluctant ya? Nah itu gimana Kang Asin Kalau saya kira-kira? ngelihatnya gini justru, karena ini kan, memudahkan ya, memudahkan dalam artian kan pencatatan jadi lebih jelas, transaksi juga akan lebih clear ya, transaksi akan lebih clear dan kemudian juga selama evidence-nya kelihatan kan jadinya kan lebih lebih clear ya. Jadi mereka pada saat melapor pajak juga nggak bingung dia mencari kemana source-nya. Jadi selama emang UMKM ini memang niatnya baik gitu ya, saya rasa sih ini akan membantu sekali untuk apa namanya, untuk perkembangan dari bisnis mereka gitu ya, saya rasa. So, Jadi nggak khawatir lagi dikejar-kejar pajak ya? nggak usah khawatir karena datanya udah ada gitu kan. Nanti kalau misalkan, "Ini kayaknya kurang bayar," atau gimana, oh, ini QRIS saya udah ada. Kadang-kadang kan mungkin kalau transaksinya kita manual gitu kan, kadang-kadang dia Hilang. hilang tuh. Ada transaksi yang misalkan walaupun pakai setoran gimana juga kadang-kadang slipnya hilang atau gimana. Ini kan semuanya ada semua gitu, Mas. Iya iya. Saya malah ngelihatnya ini malah jadi lebih lebih apa ya, lebih mudah, lebih nyaman harusnya ya. Dan ya tadi, mungkin akan membantu juga sih dari pemerintah untuk mengejar setoran pajak yang KKN. Betul betul betul. Jadi sebenarnya Tapi keuntungannya banyak, ya maksudnya kemana-mana gitu ya, betul, pemerintah iya, betul. UKM iya, kita juga lebih gampang. Kita lebih gampang, saya kepikirannya di sini jadi kalau misalnya kayak gini, saya nanti pun harus bermain-main ke misalkan saya pikir saya main Singapura, main ke Malaysia gitu. Sekarang kan kadang-kadang kalau kita harus berangkat tuh saya harus tukar dulu uang. Betul betul. Tukar dulu uang, terus apa namanya, khawatir kan nanti harus ada transaksi, harus pakai itu. Tapi kan kalau udah di mana-mana, semudah kayak sekarang di sini, ke sana pun saya tinggal bawa handphone aja yang penting kan, bawa Betul. handphone tinggal nge-scan aja. Langsung pembayaran walaupun mungkin rate-nya agak berbeda, tapi nggak masalah gitu kan. Toh juga saya tukar uang juga, begitu saya Begitu bawa kan pasti jalan. juga kan menyesuaikan kan gitu ya. So itu jadi concern gitu kan. Terus, ya safety juga jadi lebih 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 ini kan, again kalau kita jalan-jalan ke mana-mana bawa dompet ke mana-mana, dompet hilang ya udahlah, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah ini kan ya kita nggak bawa dompet nggak usah apa-apa gitu, handphone hilang ya selama orangnya nggak tahu kodenya atau gimana kan entar nggak bisa transaksi kan, jadi aman, malah jadi lebih aman gitu. Saya ngelihatnya ini, apa ya, kemudahan dan ke ininya tuh ke arah yang, baik dan malah mungkin nggak usah pakai teknologi yang terlalu macam-macam gitu ya, Mas, ya. Dalam artian as simple as you scan things up, nanti dapat pembayaran gitu ya. Ini inovasi yang luar biasa. Luar biasa nih, luar biasa, Iya. apa namanya, simple ya, simple tapi sangat membantu lah gitu.
Nah, ini kalau dari Mas nih ya, ini karena Mas juga kan sebetulnya kan di lab, apa namanya, manajemen teknologi nih. Ke depannya kira-kira arah penelitian atau arah kebijakannya harusnya kayak gimana sih Mas ini, biar si QRIS ini tetap kedorong ya gitu ya, Ya, bayangan Mas kayak gimana? ya mungkin saya cerita sedikit lah ya Boleh boleh, soal silakan silakan. soal MOT silakan. masih MOT dan kenapa ada MOT di atau Management of Technology Laboratory ya, Laboratorium Manajemen Teknologi di SBM gitu ya. Jadi memang SBM itu walaupun sekolah bisnis dia punya lab Mas. Ada 6 bahkan. Betul betul. Nah, salah satu lab di SBM tuh MOT. Kebetulan saya yang dapat amanah untuk Oke. mengelola lah ya. Mhm mhm. Nah, di MOT atau Management of Technology Lab ini kami berusaha untuk meneliti, mempelajari teknologi, tapi dari sisi manajemen, bukan dari sisi teknisnya ya. Teknisnya ada teman-teman dari fakultas lain ya, yang di ITB yang sudah sangat mumpuni lah. Nah, kami dari sisi manajemennya, dalam arti kita ingin lihat bagaimana sih teknologi itu ditransfer gitu ya, atau dialihkan dari universitas ke industri atau ke masyarakat. Bagaimana teknologi itu dikelola, dikembangkan, di mana ada misalnya kerjasama antar berbagai pihak, berbagai aktor gitu ya. Mmm. Eee, kita bicara soal bagaimana teknologi itu diadopsi, faktor-faktor apa yang membuat suatu teknologi itu cepat diadopsi, atau faktor Betul apa betul. yang sebaliknya membuat suatu teknologi Lambat. lambat atau bahkan gagal. Iya 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 iya. Padahal canggih, padahal kita Mhm. pikir itu promising ya, Mhm. menjanjikan, tapi ternyata kok tidak gitu ya. Contohnya sekarang metaverse itu kan Iya mana sampai iya. sekarang nggak ada, tapi nah, dan QRIS ini dalam pandangan kami sih cukup remarkable ya, cukup bagus Mhm. sekali gitu, bahwa sesuatu yang kita develop sendiri, kita kembangkan sendiri gitu ya, eee, digunakan, dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Setelah kita diskusi tadi kan banyak juga keuntungan atau benefit, manfaat yang dirasakan, Mmm. tidak hanya untuk kita sebagai pengguna gitu ya, tapi juga UKM, usaha kecil menengah gitu ya, eee, pemerintah juga Betul. melalui pajak segala macam. Jadi hal seperti ini yang coba kita kita teliti ya, heeh, termasuk juga perilaku ya, perilaku dari pengguna, dari pengembang gitu, pengembang teknologi dan seterusnya, itu kita lihat. Mmm. Nah, kalau khusus ke QRIS, menurut saya memang ke depannya masih ada Banyak ya? ruang ya untuk terus berkembang. Misalnya bagaimana QRIS eee, bisa padu gitu ya dengan e-commerce misalnya ya, Mmm. heeh, misalnya supaya lebih banyak lagi merchant ya, Betul merchant betul betul. yang bisa dijangkau Betul. gitu ya. Tidak hanya merchant yang offline, yang brick and mortar Betul istilahnya, betul. tapi juga yang digital gitu. Dan kemudian ya terkait dengan risiko ya, sesuatu kan pasti ada risikonya ya, Betul. seperti tadi ya, ada penipuan apa Iya. segala macam, itu juga saya rasa perlu diwaspadai dan perlu diantisipasi dengan selain edukasi juga regulasi yang ketat ya, Betul. seperti di dunia keuangan pada umumnya. Mhm. Itu sih menurut aku. Bayangan Mas, mungkin nggak sih tapi ke depannya ya di tahun-tahun 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan gitu ya. Ini saya kebayangnya tuh kan sekarang QRIS itu transaksi-transaksi yang dimunculkan masih di dalam bentuk nominal kecil ya. Kalau saya nih, nggak tahu apakah is it possible gitu nanti suatu saat itu kita beli rumah pakai QRIS gitu misalkan, atau beli mobil pakai Nah, QRIS gitu. sekarang itu ketentuannya satu kali transaksi 10 juta. Oke, ada batasannya. Itu ada batasan. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk Menjaga ya. menjaga ya, mengurangi kemungkinan fraud, Iya atau iya. ya kalaupun ada kerugian atau kejahatan ya, Dibatasin lah. otomatisnya Iya, segitu lah, betul betul. gitu ya. Mungkin kalau ya saya rasa perlu kita teliti sih, sementara ini masih seperti itu Mhm. ininya, tapi apakah seimbang antara risiko dan benefit-nya kalau Betul. transaksinya lebih besar, nah itu memang perlu Iya. dibahas lagi Ya karena sih. kan kalau nanti jadi bagian dari kita mungkin nanti saya kebayangnya tuh
Udah orang lagi udah nggak usah lagi bawa dompet gitu kan, just bawa handphone aja, kemana-mana transaksi, termasuk ya tadi kalau misalkan lagi lihat mobil gitu, pameran, "Ah, beli deh," gitu, gitu kan, gitu. Kayaknya itu banget gitu ya, kayaknya satu sisi, wah ini keren banget, tapi sisi lain bener kata Mas tadi, ngeri juga nih ya, sampai ngeri-ngeri sedap nih gitu ya, beli mobil pakai QRIS gitu ya. Tapi kemungkinan bisa kejadian ya, bisa jadi ya? Ya, will see lah. Tapi saya rasa memang kita harus hati-hati juga Betul. sih, jangan sampai ya ketika HP juga kan bisa hilang Iya. misalnya kan di copet lah Ayo. atau bagaimana saya nggak tahu. Nah, jadi jangan sampai, apa namanya, orang bisa melakukan transaksi gitu Betul kan kalau betul HP itu di tangan orang lain betul. misalnya kan. Dan kalau bisa transaksi ya itu tadi paling besar ya, Iya iya, ada kalaupun ya. betul, ada batasannya ya, atau ada verifikasi dulu lah ya pada saat itu. Terus kalau sekarang push-nya kita nih misalkan mau ke Malaysia, ke Singapura, ini apa terusin atau gimana nih Mas, ke depannya kita menurut Mas gitu? Oh iya dong, menurut Eee, saya sih mmm, ya, eee arahnya ke mana ya? Ada ASEAN dulu atau mungkin kita langsung ke India gitu? Dan kejar-kejar negara-negara BRICS atau gimana nih Mas? ya, eee, apa namanya, sebenarnya menurut saya sih, tergantung kebutuhan sih ya. Mmm, Kalau artinya memang, mmm, kita kita kan ekonomi ASEAN ya. ASEAN itu saya rasa cukup besar betul transaksinya, betul. dalam sehari mungkin itu dulu gitu ya, bertahap gitu ya, semakin lama, semakin besar. Tapi yang jelas memang salah satu yang membanggakan bahwa kita jadi mengurangi ketergantungan sama sistem di luar itu, Mas. Oke. Yang apa, selama ini mungkin kita, eee, kan kalau kita tergantung itu kita gampang dikendalikan ya. Betul betul betul, Pak. Nah, kalau ini kan kita punya kita sendiri Punya kita terus ya, Pak, sendiri. ya, menurut saya kita perlu inovasi seperti ini lebih banyak lagi nih, Iya. kan. Jadi kalau ada opsinya keluar malah lebih bagus ya, lebih banyak Iya, lebih lebih bagus. banyak bisa dipakai di negara-negara lain, atau juga benefit-nya buat mereka juga banyak karena penduduk kita banyak kan, Iya, penduduk kita banyak ya kebayang kalau misalkan kita pakai transaksi ke Singapura universal atau ke mana gitu kan, orang Indonesia juga datang ke sana kan akhirnya kan, iya, ke mana gitu ya, ke Bukit Bintang, ke Malaysia, orang Indonesia juga di sana gitu kan, iya, banyak yang gitu ya. Saya rasa adopsinya QRIS memang harus sampai sana ya gitu ya ininya. iya. So, penting jadi ya Mas ya, at the end ya ini bahasan tadi di awal tuh, QRIS sebagai alat kedaulatan negara itu jadi kebanggaan lah ya jadinya ya Mas ya, Menurut heeh, aku ya sih. jadi kebanggaan buat apa, masyarakat Indonesia, kita nggak dikontrol sama orang lain gitu. Dan juga apa namanya, ini jadi hak milik kita lah gitu ya jadinya ya. Betul, dan lagi, kalau ini sampai bisa diterapkan juga, artinya QRIS ini dengan QRIS kita bisa pakai untuk transaksi di negara lain, Mmm, itu juga satu bukti bahwa, sistem yang kita bangun ini berhasil. berhasil dan diterima juga gitu Oke ya. oke. Mungkin terakhir nih Mas, dari Mas sendiri kira-kira ada ini nggak, ada closing remarks yang Mas bisa sebutkan gitu ya mengenai QRIS sendiri, pandangan Mas gitu gimana gitu, penutup gitu, pandangannya ini gimana? Oh ya, ya kalau saya sih, melihat bahwa satu inovasi apalagi dalam, teknologi keuangan gitu ya, mmm, kita harusnya berpikir bagaimana nih memberi manfaat, eee, pada sebanyak mungkin, lapisan masyarakat ya. Mhm mhm. Itu sih. Jadi, kalau saya melihat bagaimana QRIS ini diadopsi oleh sedemikian banyak UKM gitu ya, usaha kecil menengah, bagaimana mereka bisa mempermudah, apa ya, operasionalnya, mengurangi biaya-biaya, bahkan membuat mereka bisa menjadi, bankable ya, Mmm, eee, apa namanya, punya akses terhadap institusi keuangan yang lebih besar, itu, sangat luar biasa. Jadi kita tidak hanya bicara soal teknologi itu iya, sendiri, tapi juga impact ya, impact, pengaruh ya, pengaruh, manfaat. Itu menurut saya yang lebih dikejar ke sana ya? prioritas. Sip sip, oke. Thank you Mas, udah hadir. Terima kasih Kang Hasil. Ayo Sobat SBM, terus saksikan SBM ITB Talks di episode selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe di platform YouTube dan follow di Spotify. Kita tunggu diskusinya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa sebarkan podcast ini
ke platform media sosial masing-masing. SBM ITB for the greater good.